Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Juniarti dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai manajemen keuangan lembaga pendidikan. Baik, langsung saja yang pertama mengenai pengertian manajemen keuangan lembaga pendidikan. Manajemen keuangan lembaga pendidikan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penyimpangan hingga pengendalian dana pada lembaga pendidikan, yang dimana pengelolaan keuangan itu harus dihandle dengan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan masalah atau problem di kemudian hari yang dapat merugikan lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, tujuan dan fungsi manajemen keuangan lembaga pendidikan. Adapun tujuan dari manajemen keuangan lembaga pendidikan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Adapun fungsi manajemen keuangan lembaga pendidikan yaitu yang pertama, menyusun anggaran, menyiapkan rencana anggaran keuangan sekolah untuk jangka waktu tertentu. Kedua, mengelola pendapatan dan pengeluaran, menyiapkan dan mengelola sumber daya keuangan yang tersedia sesuai dengan anggaran yang telah disusun. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan, menyiapkan laporan keuangan sekolah yang terperinci dan tepat waktu untuk menginformasikan kondisi keuangan sekolah kepada pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, perkembangan manajemen keuangan lembaga pendidikan. Sejarah perkembangan manajemen keuangan lembaga pendidikan yaitu yang pertama, awal abad 19 sekitar tahun 1900. Istilah manajemen keuangan mulai muncul di Amerika Serikat yang mana industrinya telah berkembang pesat mengakibatkan persoalan baru yaitu bagaimana dan dari mana memperoleh kebutuhan dan untuk membiayai operasi perusahaan sehingga muncullah manajemen keuangan. B. Manajemen keuangan waktu itu suatu bidang ilmu yang terpisah dari ilmu-ilmu lainnya yang menekankan diri dari aspek-aspek hukum yang biasanya muncul pada perusahaan seperti aspek-aspek masalah merger, pendataan, ekspansi perusahaan, pembentukan perusahaan baru, tata cara go publik dan penjualan surat-surat berharga. Yang kedua, pada tahun 1929 sampai dengan 1933. Perkembangan bisnis tersebut di atas belum dilakukan dengan sempurna dan tidak diimbangi dengan peningkatan daya beli masyarakat. B. Pada waktu itu, peranan manajemen keuangan memfokuskan analisisnya pada masalah-masalah kebangkrutan dan reorganisasi, likuiditas perusahaan dan peraturan-peraturan tentang surat-surat berharga yang ditawarkan di pasar modal menjadi prioritas pengelolaan keuangan. Pada masa inilah, manajemen keuangan telah bergeser peranannya dari masa pendana untuk pembiayaan dalam melakukan merger, konsolidasi, dan pendirian perusahaan baru ke masalah struktur modal yang menganalisis perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Hal itu membuktikan bahwa manajemen keuangan tidak hanya mencari dana, tetapi juga menentukan komposisi dana harus diperoleh agar mendapatkan modal dengan biaya yang minimal atau tercapai struktur modal yang optimum. Yang ketiga, tahun 1940 sampai dengan tahun 1950. A. Dipelajari oleh masyarakat luas. B. Manajemen keuangan tidak hanya mengatur masalah bagaimana memperoleh dana dan struktur modalnya, namun telah mempelajari bagaimana menggunakan dana secara efektif dan efisien. C. Manajemen keuangan dimaksudkan untuk menghitung secara rinci keadaan keuangan perusahaan, sehingga dapat dianalisis besarnya laba yang diperoleh dan besarnya nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham-sahamnya. Yang keempat, tahun 1960 sampai dengan 1970. A. Ilmu manajemen keuangan mengalami suatu pembaharuan pada sisi hutang atau liability dan modal sendiri yang berada di sisi kanan laporan neraca. B.
memfokuskan pada penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, tahun 1970-an sampai awal abad 21. A. Berkembang dengan pesat. B. Terus berkembang dengan munculnya inovasi baru dalam pembiayaan seperti leasing dan pertumbuhan perusahaan secara eksternal melalui konglomerasi, merger, akuisisi. C. Ilmu manajemen keuangan terus berkembang menjadi suatu ilmu yang tidak dapat dilepaskan dari bagian suatu proses pengambilan keputusan oleh hampir semua perusahaan. Itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.